Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan membawakan ceramah singkat berjudul taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar dan nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat juga sehat, yaitu nikmat umur. Sampai sekarang ini kita masih sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Akan tetapi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti ada cara belajarnya, yang seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diantaranya wudhu. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak benar wudhunya, dan tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak sah wudhunya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, yaitu tidak diterima sholat seseorang ketika wudhunya tidak benar. Adapun jenis-jenis air suci dan air suci yang tidak mensucikan. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci mensucikan yang bisa dipakai wudhu yaitu yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Itu semua dapat mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan ada dua. Yang pertama, air yang semula suci tetapi sudah dipakai bersuci, itu namanya air mustakmal. Contoh, ketika kita wudhu membasuh wajah, kemudian ada tetesan air bekas wudhu, itulah namanya air mustakmal. Yang kedua, air yang semula suci tetapi kemasukan sesuatu, itu akan berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan, dengan perubahannya sangat parah. Maksudnya dengan perubahannya sangat parah, contoh, air yang di ember semula suci tetapi kemasukan air sabun, itu adalah air suci yang tidak mensucikan. Adapun rukun-rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i yaitu yang pertama, niat ketika membasuh muka. Dalam mazhab Syafi'i, niat ada yang wajib dan ada yang sunnah. Niat yang wajib yaitu membaca niat dalam hati kemudian membasuh muka. Adapun niat yang sunnah yaitu hanya melafazkannya. Yang kedua, membasuh muka. Batasan muka ialah di atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian telinga kanan sampai ke telinga kiri, itu semua harus terkena basuhan air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat,
maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Para ulama membolehkan kita membasuh kepala walaupun hanya sebagian rambut yang terkena usapan. Masalah ini dijelaskan dalam mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih, yang artinya dari Maghfirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya serta khufnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Para ulama membolehkan usapan di kepala hanya sebagian rambut saja yang terkena usapan. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, yaitu An-Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binaziyati wa 'alal imamati wa 'alal haffain. Dari Mahirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya serta khufnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, seperti yang sudah dijelaskan di atas di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan yang keenam, tertib, maksudnya yaitu 4 anggota tubuh yang sudah dijelaskan di atas, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Itu semua harus tertib dan tidak boleh dibolak-balik. Misalnya, ada seorang yang berwudu, kakinya duluan, kemudian tangannya. Itu semua tidak tertib dan tidak beraturan. Maka dari itu, kita harus menjaga wudu kita agar tetap terjaga. Karena wudu tidak hanya terjamin ampunan dosa kita, tetapi akan mendapatkan cahaya yang sempurna dan sholat kita pun sah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.